Adu mekanik sniper TNI dengan sniper KKB. Hari masih pagi, rekan-rekan prajurit sedang duduk di tempat pos penjagaan sambil mengamati deretan perbukitan di tanah Cenderawasih. Tiba-tiba saja mendengar satu kali suara tembakan senjata api. Dengan gerakan refleks, para prajurit pun langsung tiarap. Beberapa detik kemudian disusul dengan suara benda yang terbentur di dinding samping pos jaga. Kemungkinan itu suara proyektil peluru dari kelompok KKB Papua. Salah seorang rekan prajurit yang bertugas sebagai sniper TNI, sebut saja Pratu R, bukan nama sebenarnya. Pratu R mengambil HT untuk menghubungi rekan-rekannya yang lain karena situasi di pos jaga semakin mencekam. Singkat cerita, hampir 1 jam para prajurit siaga di pos tidak terdengar lagi satupun suara tembakan susulan. Walaupun demikian, Pratu R bersama rekan-rekannya masih tetap dalam posisi waspada. Pratu R menduga pelaku penembakan berada pada jarak yang relatif cukup jauh. Kemudian Pratu R mencoba mengelilingi pos jaga untuk mengecek benda yang terbentur di dinding pos. Ternyata benda itu proyektil peluru yang menembus dinding kayu setebal 1,5 inci. Pratu R kemudian masuk ke dalam pos dan mendapatkan peluru menancap di dinding tempat penyimpanan logistik. Pratu R kaget dengan peluru yang berkaliber 7 mm. Peluru yang berukuran seperti itu biasa digunakan di senapan sniper pada masa Perang Dunia Kedua. Pratu R mengamati lubang peluru di dinding pos untuk mencari arah posisi KKB. Pratu R menduga kemungkinan posisi pelaku penembakan berada di puncak perbukitan dan dipastikan bahwa pelakunya seorang sniper KKB OPM. Pelurunya meleset sekitar 3 meter dari posisi Pratu R dan rekannya berada. Itu kemungkinan karena faktor teleskop yang kurang tepat, sehingga pelurunya bisa meleset. Sesuai pengamatan bahwa jarak antara pos penjagaan ke puncak perbukitan berkisar kurang dari 800 meter. Dari jarak sejauh itu peluru KKB masih mampu menembus dinding setebal 1,5 inci. Pratu R menduga bahwa senapan yang digunakan KKB senapan berjenis Winchester 70. KKB sengaja menurunkan snipernya sebagai aksi balas dendam atas tamatnya beberapa anggota KKB kemarin. Untuk memastikan titik lokasi arah keberadaan sniper KKB, Pratu R mengumpulkan rekan-rekannya untuk merencanakan strategi. Prajurit membentuk satu boneka orang dengan mengenakan pakaian dan topi loreng TNI. Kemudian Pratu R mengambil posisi yang aman untuk melakukan eksekusi dan mengarahkan senapan kebanggaannya ke puncak perbukitan. Kemudian strategi mulai dijalankan dengan mengangkat boneka loreng seolah-olah prajurit TNI yang sedang berjaga. Tak berselang lama terdengar suara tembakan dari perbukitan, sesaat kemudian boneka loreng diterjang peluru. Dengan picikan api di ujung senapan sniper KKB, Pratu R berhasil mengetahui titik keberadaannya. Pratu R sempat ragu melakukan penembakan karena jarak ke titik keberadaan KKB lebih 700 meter. Itu artinya peluru butuh waktu hampir 3 detik untuk mencapai sasaran. Bisa saja sniper KKB sempat menghindar setelah mendengar suara senapan. Jika seandainya menggunakan alat peredam suara, kecepatan dan akurasi peluru akan berkurang. Pratu R tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia perintahkan rekan-rekannya untuk melakukan rentetan tembakan. Dengan tujuan agar sniper KKB tidak mendengar suara senapan SPR-2 milik sniper TNI Pratu R. Saat rekan-rekan prajurit lainnya melepaskan rentetan tembakan, di saat itulah Pratu R membidik kepala sniper KKB. Peluru kaliber 12,7 mm melesat dari larasnya langsung mengenai kepala sniper kebanggaan KKB itu.